Perda Agam keluar tentang petunjuk pelaksanaan pasal Perda nomor 7 tahun 2018 itu sebagai perintah pasal sama itu bisa kita dengan kantor meninjau mengambil ancaman untuk membuat ada kesandikan dari peraturan nagari untuk melaksanakan Perda nomor 7 tahun 2018 kalau bukan tidak diubah. Karena nggak mungkin dalam kehidupan sehari-hari awak hanya mengatakan kepada cerita orang orang adat minat apapun itu di hati orang-orang pemikiran itu. Tetapi kalau sampai umum tidak sampai semua sampai oleh bagi doa tidak mungkin. Nah, tapi namun demikian itu ingin selama permintaan perintah ada minat orang dalam soal kepemimpinan manusia ada minat ulang kita mengenal diri sendiri namun hari asmat bahwa ada bekerja umur tidak 5 tahun karena seharian dia adalah eksekutif di perusahaan tambang di Merdeka dan kita pakai sampai ke tujuh itu karena adalah warisan dari mama kami dan guru dari Dr. Kedipuk dan mengharap ini mengecewakan kamu bu sudah balik setahun kalau anda ada smart kok pasti soal filipina mari kalau jauh jauh mari antaran terutama ini nah kedua kata beliau mama disambal lagi tapi kemanapkan disambal dua kalimat tercipta insya Allah dari pimpinan selesai soal menentukan juga itu tetapi kalau tampil iblis jadi nakal tidak dilaksanakan dengan baik karena kasudahan dunia ke akhirat kasudahan ada balero kalau tidak sudah di balero kita dulu satu nyupai untuk polisi tidak ada itu tiap 3 bulan mengampung dalam 5 tahun terakhir tiap 3 bulan jadi kita paham apa yang terjadi di kampung ini mama ada orang di mana jauh itu lantai atau temannya di sini saya dan salin atau kayu taslim lulus dan tua tapi kalau ladang kalau dia ibarat awak maintain dia ini orang lain bisa namun demikian aku juga pasang apa namanya mama adat kok itu adalah dalam hati dan pikiran oleh karena itu mari kita didik anak-anak itu para kalau kita nah itu dua ini kenapa sampai ini lagi ketika lu pada tuh begini itu memang harus paham tapi kalau Satyo punya mama sadar fungsi ini adalah pemeliharaan pasti punya sekolah dan pertama sekali tentu main barang juga tadi main tentara dulu ini yang mama sendiri kan tidak perlu bisa mengatakan tetapi minimal tahu filosofi itu minimal bisa menjawab atau minimal melahirkan ini mama zaman dulu dibiayai oleh malu ini mama malu tadi kalau ini mamanya jalan untuk aku ganti aku usah kalau ini tidak ini mama harus biaya nah ini kalau dia tapi anyway itu memang harus soal kejutan nah tapi pada tidak harus setiap ini memang punya sekolah adat di kampung masing-masing awal namun di ibu Surabaya adat atau apa terdiri sekali maja adat pasti ada ini di dalam pikiran dan hati setiap anak ini kalau nanti tapi tumbuhnya bagus maka ada kita optimis kalau sudah jual Indo dari dulu kan kamu tetap beliau mau kesini soalnya kamu tetap optimis soal ada tetap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya bagaimana memberikan tongkat estafet adat Minang ini ke generasi muda.
Mungkin itu artinya optimisme awak harus tumbuh, tapi tidak hanya di awak, tapi anak kemanakan awak dan mudu-mudu harus dilibatkan dalam hal bentuk itu. Mungkin catatan bagi LHKM. Oke. Satu lagi. Tangguang Cie. Setelah itu langsung ditanggapi. Ibu silakan. Sebentar, tunggu Cie dulu. Ya, langsung saja Ibu, mic-nya. Namo asa suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo dosa asa Maninjau, Desa Paninjauan. Saat ini masih Bakarajo di Kementerian Agama Penyuluh Agama Islam. Ambo juga dididik oleh Bunda Nurkiati Akmal. Kami berada di Bekantok. Kebetulan diamanahkan dakwah. Bapak angku-angku di mama alif ulama yang kami hormati, izin tanpa mengurangi rasa hormat dengan menyebutkan nama satu persatu. Dari Prof. Pasdi Jalal tadi sudah menyampaikan beberapa pointer-pointer yang perlu kita lakukan. Kemudian dari beberapa angku-angku yang menyampaikan pemikiran-pemikiran bagaimana Minangkabau saat ini. Saya dulu poin aja. Namun sebelumnya saya pengen sampaikan ada 4 poin yang tadi saya tangkap dari Prof. Pasdi Jalal. Budo Kandung. Budo Kandung itu adalah ibu di rumah tangga, guru pertama. Maka ini harus dilakukan kembali. Bagaimana ini harus dilakukan? Prof sudah menyampaikan juga bagi calon-calon pengantin. Nih jadi catatan. Saya menyampaikan ini tulus, tidak ada dan kami itu mohon maaf, itu saja tidak tahu. Mohon maaf, bagaimana dia mau mendidik anaknya, maka Budo Kandung ini harus diperhatikan. Yang kedua, untuk remaja dan pemuda, saya setuju dengan Prof. Kita orang adat ini harus kolaborasi dengan pendidikan. Kami sudah lakukan, Pak. Alhamdulillah di DKI Jakarta, karena saya penyuluh agama DKI Jakarta, nanti kami akan berikan sebagai kontribusi pemikiran kami program ini untuk LKM, darangkah terserah. Budo Kandung juga sudah kita buat, ini sebuah program nanti di bidang dakwah. Ya, ini juga akan jadi catatan bagi LKM. Baik, namanya program bimbingan rohani remaja dan pemuda. Karena sulitnya hari ini merangkul anak-anak kita ke masjid, ke musola, dan ke tempat-tempat itu, maka kami bekerja dengan Diknas. Dan alhamdulillah sudah 4 tahun kami bekerja sama dengan Diknas DKI Jakarta, dan ini sudah berhasil, yaitu masuk ke sekolah-sekolah melalui program. Maka kami punya ide dalam pendidikan umum hari ini ada namanya pembinaan kesehatan mental. Enggak apa-apa, saya sampaikan ini biar nanti paham Pak. Izin 1 menit aja. Kesehatan karakter siswa mental. Maka di sini kami masuk. Di sini kami masuk. Judulnya tema mereka karakter, pendidikan mental, tapi isinya kita bimbingan rohani. Itu akhirnya masuk program kami di sana. Terus yang kedua, tentang yang tadi yang namanya bagaimana cara kita mengkolaborasikan dengan adat. Saya pengen sekali nanti, saya jujur kami ingin memberikan program ini kepada adat, lalu nanti kolaborasikan di sini nanti materi adat kita di dalam ini. Supaya apa? Supaya tadi ada ide bahwa setiap minggu anak-anak kita mendapatkan bimbingan ini. Dan jujur terakhir, untuk turun ke lapangan menghadapi remaja dan pemuda ini tidaklah gampang. Maka kami punya program namanya pembinaan kader. Maaf Pak, nanti ini biar jadi karena rekomendasi. Oke. Pemerintah. Oh enggak, paham maksud saya. Jadi kemudian tentu ada cara lain yang siap. Jadi mungkin tidak sinkron dengan, takutnya tidak sinkron dengan apa yang Oke, siap.
Pak, sebentar Pak. Maksudnya kita menyampaikan ini ada nanti namanya program penggerak dakwah. Izin ya Pak. Supaya ini bisa dilakukan oleh nanti guru, maka ini orang adat, kita adat yang punya program ini sampaikan kepada guru, guru yang menyampaikan kepada anak-anak. Jadi ini rekomendasi. Saya mohon maaf ya, ini seminar adalah untuk kemajuan kita bersama. Kalau habis seminar ini setelah itu pulang kita kosong, percuma. Maka dari itu besok setelah ini follow up-nya adalah buat tim. Buat tim. Saya izin Pak, buat tim. Kalau memang kami diminta untuk turun tidak di dalam tim memberikan masukan, kami mau. Karena kami sudah melakukan. Prof. Fasli waktu kemarin menyampaikan, saya langsung tangkep. Masya Allah, inilah yang sudah harus kita lakukan. Karena mohon maaf, bapak-bapak semuanya nggak perlu lagi, sudah kuat adatnya. Tapi anak kita hari ini PR berat. Nah ini yang kami pengen sampaikan. Terima kasih Bapak, karena ini seminar untuk bersama, pemikiran bersama, maka tolong kontribusi ini, rekomendasi ini dari kami dicatat, bukan berarti kami mau lama-lama bicara, tidak, tapi karena menanggapi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 5 tadi yang menanggapi dan bertanya, mungkin dari pembicara akan menjawab dulu. Silakan Maratu Abagindo, Maratu Agampo Sinaro. Maratu Abagindo dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita tadi menyampaikan materi-materi, alhamdulillah tanggapan dari angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu dengan semangat yang tinggi. Berarti kita lai saraso, sapareso, seperasaan menghadapi situasi yang ada sekarang. Maka tadi ada beberapa pembicara. Pertama, Angku Sultan Mudo, dia mengusulkan ada kolaborasi kita. Organisasi-organisasi yang ada di Jakarta berkumpul dengan membuat tim, kemudian merumuskan. Jadi kalau sekarang lembaga adat sebagai yang mengangkat bola, tapi kita kembalikan ke ahlinya, karena masalah hukum, masalah ini kita kembalikan. Itu menurut beliau. Lalu Nagari ada 800 ya Pak ya. Lalu Ibu Nurhati, ini harus cepat. Kabupaten kota itu dipanggil. Dulu pernah, sekitar 3 tahun yang lalu, S3 memanggil Bupati. Kemari di sini kalau nggak salah Pak ya. Ada beberapa orang dipanggil. Tapi setelah itu memang tidak ada jalan, ya kan? Lalu dari Angku Datuk Perpatiah, ini mendukung sekali semangatnya. Ada usaha-usaha kita. Kemudian dari Ibu tadi mengarah kepada pendidikan. Itulah kelanjutan kita. Kalau wadah atau akar persoalan ini sudah bisa kita selesaikan, lah balik Syria ke Tampuak, lah balik Pinang ke Gagang, lah berfungsi adat itu di Nagari dan nenek mamak kembali ke posisinya, itu mudah-mudahan kembali berdatun taibatun darabun gafur tadi. Karena kalau nenek mamak berfungsi berarti adat jalan. Kalau adat jalan berarti nenek mamak berfungsi. Kok kedua-duanya tidak berfungsi? Ini yang harus kita kembalikan dulu, yang memang masalah. Nah, Ambo melihat, Ambo setuju dengan usulan Angku Stamudo. Tadi kami bincang-bincang juga dengan Pak Yu Herman dan dengan beliau Angku Datuk Perpatiah dan dengan Pak Nefri. Beliau semuanya orang kampus. Pak Yu Herman di Universitas Said, dia malah mengatakan ini kita kaji lagi sehingga rekomendasi yang kita buat bisa lebih tajam. Nah, cuma sayang beliau-beliau itu sudah pulang, ya kan? Nah, jadi ini barangkali kalau menurut Ambo solusinya lembaga mengangkat persoalan supaya ini diketahui oleh masyarakat. Ini persoalan kita sebenarnya, ya kan? Nah, maka ini untuk kesimpulan pertama dari jawaban Ambo untuk sesi yang pertanyaan beberapa orang tadi. Apakah mungkin kita lanjutkan lagi atau bagaimana? Bagaimana kalau kini beliau-beliau udah nggak ada? Tadinya Ambo minta diminta koordinasinya langsung mereka yang undang kita.
Kan gitu. Jadi cepat ditanggap sehingga persoalan ini bisa dari dulu sebenarnya Pak Aristo minta tolong rantau. Dihoyak di rantau supaya di kampung itu ada perhatian. Nah, jadi itu barangkali mungkin bisa ditanjutkan kepada yang selanjutnya. Ya, kalau memang setuju begitu, nanti beliau-beliau itu tadinya sebenarnya sudah setuju. Mereka dan kebetulan Engku Datuk Parapatiah juga tadi sudah berbisik, nanti kita ngumpulin tim kecil untuk merumuskan lebih tajam. Nah, barangkali Pak Parsli mungkin bagaimana sehingga ada tindak lanjut. Jangan nanti terjadi terapung dak anyuik loh, ya kan? Sudah goyak lalu guncah menyangek itu lah diam loh, ya kan? Nah, jadi kalau menurut Ambo mungkin itu barangkali jalan yang terbaik, ya kan? Karena memang persoalan Niko memang kalau Pak Aristo pernah membaca tulisannya itu kemauan dari kabupaten kota kok lama 25 tahun. Undang-Undang nomor 22 itu tahun 99. Pertama, Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 ampe. Kini 2008 balik. Kini kita 2020 ampe. Berarti 25 tahun. Undang-undang itu 3 undang-undang yang tidak ditindaklanjut. Nah, jadi itu barangkali silakan untuk sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Ya. Jadi tujuan kita memang begitu. Jadi ada rekomendasi yang lebih tajam. Nah, jadi dilibatkan beliau-beliau itu. Beliau udah mengaku kayak Pak Yu Herman tadi dia ada acara, dia setuju, dia bersedia. Beliau juga Pak Nefri juga bersedia. Dan Mbak yakin Bu Nurjati juga bersedia, ya kan? Angku Datuk untuk Parapatiah juga bersedia, ya kan? Nah, ini organisasi-organisasi yang peduli yang kira-kira ini kita kumpulkan, merumuskan apa rekomendasi kita dan kemana kita kirim, ya kan? Persoalannya. Jadi artinya ada tindak lanjut dari acara ko. Cuma sayang beliau tuh apakah bisa kita buat kesimpulan atau bagaimana? Itu barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih, masih ada tanggapan? Ya, masih ada tanggapan lagi dari Meratu Sindaro, silakan. Sebelum dilempar lagi. Baiklah Bapak-bapak, para nenek mama yang hadir di ruangan engkau. Tadi Ambo menyampaikan di materi Ambo yaitu Ambo memang fokus dan mengarah kepada para penghulu atau datuk. Karena yang di nagari itu sebagai ulu budi talago undang muaronyo problematika anak kemanakan di dalam kaum maupun suku adalah di penghulu. Jadi kami di lembaga LKMK adalah sebagai lembaga fungsional untuk lupo mengingatkan takalo menjagokan para penghulu atau datuk yang ada. Nah, sasaran kami dengan beliau Datuk Bagindo, ya para nenek mama awak yang ada di rantau ko, untuk awak mencoba berkolaborasi atau berdiskusi melihat situasi dan kondisi yang ada di ranah di kampung awak. Kenapa demikian? Berdasarkan pengalaman Ambo, hampir dari sekian banyak nagari, itu para datuknya persentasenya cuma 20% yang ada di kampung itu. Selebihnya kerantau. Itulah problem awak sebenarnya, terutama sekali bagi nenek mama, bagi penghulu. Bagaimana para datuk mama itu bisa menyelesaikan persoalan tentang sako jepu sako? Kadang-kalanya tidak usah mengerti sako jepu sako, bahasa Minang saja tidak pandai perku datuk itu dah. Ini persoalan. Jadi untuk itu kita bersama-sama di siko sesuai dengan tema awak, pulangkan Siria ke gagang, surikkan Pinang ke tampuknya. Artinya para penghulu, para nenek mama eko, kita kembali babali awak. Marilah kita silau, kita caliak. Pertama sekali pakaian yang awak pakai. Kemudian kadui yang awak sandang gitu loh.
apa sisinya, apa tujuan dan maksudnya. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian ada lagi yaitu tentang perda dan peraturan Niko. Pemerintah Sumatera Barat maupun pusat itu sudah cukup membuat perda, bahkan sampai untuk ke kabupaten kota. Namun aktualisasinya di tengah-tengah masyarakat adat itu tidak dapat dilakukan, terutama sekali para kerapatan adat negari, para nenek mama yang ada di negari itu. Tadi yang Ambo katakan dari sekian mama, nenek mama yang ada di negari cuma 20% yang ada di kampung. Tidak bisa memahami peraturan yang dibuat itu. Yang beliau pahami hanya patata petitia, sairiang balam jabaraba sehingga menasuk bungo padi. Itu yang lebih dipahami. Tapi isi secara substansial menjalankan fungsi dan tugas menjago sako do pusako, buki dan bataliang ayah, lurah dan batanam batu, banca batanam beroyong, sehingga itu sulit. Ada orang mengatakan investor itu sulit masuk untuk Sumatera Barat. Tidak, sepanjang itu ada aturan bajanjang naik, batanggo turun, itu bisa kok. Itu yang kedua. Yang ketiga, bunuh kandung. Nah, bunuh kandung itu sudah banyak lari dari konteks bundo atau mande sako. Bundo kandung itu limpapeh rumah nanggadang pusek jalo sandaran ikan. Jadi dia itulah yang menguasai sako dan pusako karena warisan yang terima menurut adat secara matrilineal adalah kepada bundo kandung yang mewariskan kepada anak cucu. Tapi bundo kandung saat ini hanya berorganisasi dan memahami mande sako. Sementara di mana-mana bicara ambo bundo kandung. Nah ini ambo memang agak sedikit masuk ke pokok-pokok masalah ya. Maka ambo lebih singkat menyampaikan itu tadi. Kadang-kadang bunuh kandung baik di rantau mau di kampung, bunuh kandung manis sako tu kalau lapai rape ka musyawarah ke balai orang sari, tiba balai orang sari loh itu ko begini selfie nak menantu saya. Sumbang dua balai banyak yang terjadi di bunuh kandung kini. Itu perlu pahami para bunuh kandung. Marilah sesuai dengan tema awak pulangkan Syria ke Gagang, balikkan Pinang ke tempatnya. Yaitu, nah, yang mengkau bersabit tadi dari nenek mama bunuh kandung. Nah, kemudian itu adanya di dalam kaum penghulu nenek mama bunuh kandung. Kemudian ada cialai yang bermasalah, orang Sumando. Tadi kan bersabit, pemangku adat itu terdiri orang Sumando awal bermula. Dia beristrikan anak kemanakan kami yang berbeda suku. Kemudian lahirlah anak. Anak itu bisa kadang-kadang lah dewasa jadi mama. Nah, orang menyemando. Kadang-kadang orang Sumando itu sendiri yang sampai pekaro itu sering terjadi. Nah, maka kolaborasi itu harus kita bangun kembali. Pulangkan Syria Gagang, balikkan Pinang ke tampuknya di situ. Kemudian anak kemanakan lain. Anak kemanakan awak yang banyak di dalam kaum itu. Ini harus tahu. Kemanakan berajo ke mama, mama berajo ke penghulu, penghulu berajo ke aluajo patui berajo ke bana berdiri sendirinya. Jadi adat itu sifatnya adalah kebersamaan, yaitu universal, bukanlah individual atau pribadi. Nah, untuk itu kami dari Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau marilah kita bersama-sama kita bicarakan adat itu di rantau, kemudian kita rekomendasikan ke negari awak masing-masing. Dari kami kita bicara adat secara umum Minangkabau. Kalau negari itu mungkin lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya. Disitulah para nenek mama itu kalau pulang ke kampungnya bisa memberikan kontribusi tambahan pemahaman alua jo patui, alua batampu patui pakai yang berlandaskan kepada raso jo preso. Raso dibawa nulun, raso dibawa turun, preso dibawa naik. Itulah yang menjadi pokok bagi awak, terutama sekali bagi pemangku adat dan masyarakat adat pada umumnya. Merasa cukup segitu tanggapan dari Ambo. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kau besuo katon yang salah, tolong anyuikan ke lawi lape, kubuhkan ke tanah lakam pun anyui api padam. Sekian, terima kasih. Ya, awak agak kesempatan audiens. Ya, adik kita berdua ya. Jadi terima kasih Mandatua Begindo, Mandatua Gampo Sinaro. Tadi memang ada jeda. Jadi ada pertanyaan yang ronde pertama dilanjutkan kita ada jeda, kita ada isoma, terus dilanjutkan pertanyaan kedua memang ada sekete resesnya.
Tadi beliau sampaikan ada dari Pak Yusman yang ketua BK 3AM, kemudian jadi Pak Zefri yang ketua Bakor Perantau Agam. Beliau sebenarnya sudah memberikan masukan, tapi karena beliau ada ngajar siang ini sehingga tidak bisa untuk kita minta konfirmasinya ulang. Inti yang dari beliau sampaikan sampai Datuk Datuk Bagindo tadi, agar nanti kita adakan untuk tindak lanjut dalam bentuk rekomendasi lebih dalam detail untuk tadi juga yang disampaikan ada bidang-bidang Pak Fazli sampaikan, nanti kita bahas dalam suatu tim. Tadi juga ada Datuk dari Muhammadiyah ya juga menawarkan, tempat pun sudah ditawarkan di Universitas Syahid. Jadi nanti bisa kita habis ke Universitas Muhammadiyah ya, kita keliling dulu sehingga kita yang dapatnya implementasinya bisa kita terapkan segera begitu. Kita masih perlu untuk sesi kedua. Apakah kita akan zooman dulu Tuan atau kita ke offline dulu? Kita batasi waktu dulu nih. Kita harus sepakat. Kita harus sepakat. Kita kasih termin dulu sampai jam 1:30 paling lama ya. Setengah dua dulu. Enggak. Oke, selanjutnya Ambo akan batasi dulu Bapak Ibu sebelah kita tidak apa, maaf akan dikembalikan akan dikembalikan jalannya ke moderator. Jadi tadi kita agak biarkan seketik karena habis makan biasanya energi tinggi kok ndak dipelape lari kama-kama. Jadi kita sampai 1:30 untuk tahap berikut kita akan zoom yang dari Zoom dulu 2-3 orang. Silakan Tuan Angkayo. Ya, dari Zoom tadi catatan Ambo ada 3, 2 berupa saran, 1 pertanyaan. Nah, 1 saran dari Pak Firdaus Akhir Datuk Rajonan Sati. Dibutuhkan peraturan nagari yang membuat adanya sinkronisasi pemerintah atau birokrat dengan sistem adat yang berlaku baik yang sifatnya pemerintahan secara umum serta kesepakatan dalam argumentasi operasional terkait adat. Itu tambahan dari beliau. Terus kemudian dari Bapak Fidel Bustami, kalau masalah legal formal belum terselesaikan, niscaya tema yang diusung dalam acara ini akan menjadi kenyataan. Perlu dirumuskan langkah-langkah mitigasi adat Minangkabau secara rinci dan terukur. Ini mungkin jadi perhatian buat kita. 1 pertanyaan dari Arif Zulkifli Datuk Rajo Alam dari Balikpapan. Untuk para pembicara dan penanggap, apakah Sadonyo Nagari lah punya undang-undang adat Salingka Nagari? Perlu ada undang-undang nagari untuk payung panji hukum adat nagari, anak nagari, ini anak mama, bondo kanduang untuk paga nagari. Itu pertanyaan dari Arif Zulkifli Datuk Rajo Alam. Nah, itu dari Zoom. Nah, mungkin karena yang resen. Oke. Ya. Silakan yang resen. Nih, Sultan Marajo sama Vera. Ya. Ini Sultan Marajo. Sultan Marajo. Itu di atas. Ada yang resen Sultan Marajo. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kedengaran Pak Moderator? Ya, kedengaran. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Nini Mama, angku-angku, Bunda Kanduang yang tidak mungkin saya dapat sebutkan satu persatu. Izin menyampaikan pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf kalau Ambo ketek baru kadang ya, umur baru sa Pinang ya. Ya umur baru sa Jaguang, darah baru sa Pinang. Jadi kalau ada nang salah di Ambo, tolong dimaafkan ya. Sapula jari yang meminta tolong dimaafkan. Terlebih dahulu Ambo ketek permasalahan
ada Minang, itu kan perspektif orang rantau dari apa yang terjadi di Minang. Tapi yang mau nak mencari mungkin dari orang ranahnya. Nah, yang menjadi masalah adalah sebenarnya bagian sederhana. Yang pertama adalah ketika berbicara ABS-SBK, sebenarnya adalah merupakan sampah yang satu-satunya ada di Minang. Satu. Yang kedua adalah ketika kita bicara bicara ABS-SBK itu tidak lebih bagaimana kita memahami bahwa ada Minang pun. Jadi ketika ABS-SBK itu hilang, sebenarnya agama Tuhanan yang hilang di Minang. Itu yang menjadi masalah. Nah, apa yang terjadi musibah Patangko di ranah Minang itu sebenarnya sepakat dengan Bunda Kandungan Nuriyati Ahmad tadi bahwa apa yang terjadi kini kok diundang kita kadang-kadang tidak menyadari, tidak sadar bahwa di Minangko lah banyak masalah. Ustaz Merajo, ya poste. Langsung ke pertanyaan Ustaz Merajo. Kita pantang. Ya, Kalau tapi intinya, ambil contoh misalkan kita harus memahami bahwa kita berada di mana, apa yang bisa kita lakukan dalam bahasa kerennya itu siapa, think globally, act locally. Jadi kita berpikiran luas, tapi tindakan lokal. Nah, apa yang terjadi di Minang, misalkan kita ambil contoh, banyaklah bergeser, lah jauh. Misalkan kita ambil contoh yang di Hondo di mana itu, bisa nggak itu dihentikan pemandian yang bercampur laki-laki pedusin? Bisa nggak dihentikan ya tari-tarian yang tidak jale? Bisa nggak dihentikan ya senam-senam yang tidak jale? Tarinya kama, auratnya kama. Bisa nggak dihentikan ya kegiatan hotel yang tidak jale, yang tidak sesuai dengan syariat? Ya. Itu masalahnya di Minangko. Sehingga apa yang saya katakan adalah tentu tugas fungsi itu siapa yang akan mengerjakan? Mungkin ada di ranah mama, mungkin ada di ranah pemerintah. Oke. Gubernur Jakarta saja bisa menghentikan Alexis, ya itu menjadi masalah. Menjadi masalah di sini. Jadi tunggu Pak moderator. Kalau nggak ada maknanya acara kong. Kamu yakin ada maknanya? Kalau cuma sebatas rekomendasi yang diantarkan oleh LKM itu cuma lembaran suci. Karena permasalahan ada Minang gini kok masalahnya kompleks. Ya. Pergeseran ada Minang itu terjadi pada tingkat yang paling krusial adalah berapa banyak hari ini yang perlu kita catat adalah berapa banyak tanah adat yang sudah disertifikatkan. Ya, Ustaz Merajo. Kira-kira intinya adalah usulan dari beliau terhadap apa yang harus kita lakukan terhadap pengalaman. Itu mungkin lebih. Tagaan agama itu di Minang, ya. Siapa yang bekerja untuk siapa yang berprestasi siapa, bekerja untuk apa? Apakah pemerintah tidak bisa menghentikan itu tempat-tempat yang dalam petik maksiat? Ya, oke. Ya, di kampung Jinom misalkan, ya. Itu yang harus dimasalahkan. Kemudian bagaimana di ranah di wilayah Kamanakan, bagaimana mereka diajak ke surau, ya dari Sumando, Nini Mama majak ke surau Sadunyo. Di surau binaan Kamanakan tadi. Terima kasih banyak. Ustaz Merajo. Kebijakan itu bottom up. Oke. Ya, itu yang mengusulkan. Jadi terima kasih banyak usulannya. Kalau ada salah-salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal mungkin beliau memberikan masukan dengan beberapa hal tadi. Usulan dan kemudian eksekusi awak sampai dalam bentuk rekomendasi nanti. Ya. Oke. Tadi Pak Risto minta izin untuk keluar karena udah sampai di tempat kali ya. Ya, terima kasih Pak Risto. Terima kasih banyak Pak Risto. Lahikui sejak dari siang tadi. Dari Cele ada Vera. Vera. Uni Vera ya, ini Vera laki-laki perempuan? Vera. Oh, nama, asal, langsung ke pertanyaan ya, Uni. Ya. Laki-laki ya, Pak. Oh ya. Ya Bang, lanjut Bang. Bang Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Ambo Vera. Iya di video kan boleh nak kenal lo kami narami ya. Videonya buka kan videonya sih. Kamera ya. Nah, kamera no ya. Alun mandi yang boleh Pak. Alun mandi. Ya lanjut. Namo Ambo Vera Pak.
Assalambu dari Suliki. Suliki. Nah, iya, Suliki 50 Koto, Pak. Ini posisi di mana, Abang? Kini di Semarang, Pak, merantau, Pak. Semarang. Oh, ya. Lanjut. Semarang ya. Oke, lanjut pertanyaan. Pak, tadi kan judul acara kita itu kan kalau tidak salah adalah Minangkabau menuju kepunahan ya, Pak. Ya. Ah, kalau dari pertanyaan Ambo untuk Niniak Mama, dari segi pendidikan, Ambo ya mungkin latar bergelimang dengan adat istiadat mungkin agak kurang ya Pak, karena dari ketik lah dirantau Pak. Kalau dari segi pendidikan, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari Minangkabau terhindar dari kepunahan? Sebab Nanambo Cali kalau sejarah dari Sumatera Barat itu bangkit itu sebenarnya dari pendidikan itu Pak gitu. Lahirnya tokoh-tokoh gadang kita, orang-orang logis yang bisa membawa Sumatera Barat atau Minangkabau ini ke kancah nasional dan internasional, ya mereka berangkat dari pendidikan itu gitu. Nah, sementara yang terjadi di Sumatera Barat adalah kita terlalu asik dengan otak gadang tidak berkejelasan ini Pak gitu. Sampai sekarang gitu. Jadi yang terjadi adalah kita merasa hebat, kita merasa sebagai etnis unggul, kita merasa sebagai sesuatu yang pernah berjaya dulu, dan kita tidak pernah belajar atau mengikuti zaman lagi. Kita hanyut di masa lalu. Kita hanya fokus bahwa oh orang awakku sebenarnya hebat, orang awakku sebenarnya hebat. Tapi yang terjadi sekarang adalah tingkat narkoba di Sumatera Barat itu tinggi. Kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang itu pernah meningkat 100% di tahun 2023. Nah, ini sebenarnya yang paling dasarnya, salah satu fondasi yang bisa kita kejar itu adalah di pendidikan, Pak, gitu. Nah, peran ini Mama di pendidikan ini, di acara ini akan seperti apa nantinya, gitu. Agar mencetak apa? Agar mencetak generasi-generasi Minangkabau yang logis dalam berpikir, gitu. Nah, contoh, saya bukan orang yang anti Islam atau apa gimana gitu. Tapi kita lihat bagaimana masyarakat Minangkabau melihat bencana yang datang kemarin. Bencana selalu dikaitkan dengan dosa dan segala macam. Padahal ternyata kita kan tinggal di daerah patahan Eurasia dan itu pasti akan terjadi gempa di sana gitu. Yang kita lakukan sebagai manusia rasional dan bisa berpikir adalah kalau kita ikut seperti pemikirannya Tan Malaka yang logis, Muhammad Atta yang rasional gitu. Oke, udah lah bisa kok maksud udah adalah bagaimana LAKM dengan Niniak Mamanya bisa memberikan pendidikan adat dan budaya terhadap anak kemanakan supaya kemudian kearifan lokal dalam menghadapi bencana ini bisa diterapkan. Mungkin betul itu dah ya? Iya, bukan hanya seperti itu Pak. Saya berharap kita itu berpikirnya linier gitu Pak. Misalnya enggak hanya bencana saja gitu. Dalam memperbaiki kehidupan sendi-sendi bermasyarakat kita sudah terkurung di era yang tidak logis. Kita sudah hanya cukup merasa pintar, hanya dengan nongkrong dan duduk di lapau seharian kita merasa pintar gitu. Ini yang kurang. Lihat pendidikan rata-rata laki-laki di Minangkabau itu di tahun 2024 ini adalah SMP Pak gitu. Padahal dulu kita ini industri otak gitu. Nah, bagaimana peran Nenek Mama untuk menyemangati lagi kita ini agar sekolah kembali, rajin kembali, menjadi orang-orang logis kembali dan mencetak generasi-generasi emas kembali gitu Pak. Oke, udah. Ya. Terima kasih. Jadi peran dalam mencetak generasi unggul Ranah Minang. Ya. Pendidikan. Kita terjebak di kota. Tidak mengadakan air lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oke, untuk sesi ini udah berapa orang tadi? Yang ini Kayo? 2 orang ya? 2 orang. 2 orang ditambah dengan yang ini ya, yang nulis ya. Yang nulis ada 3. Kita langsung jawab dulu yang sesi Zoom. Sonta Bu, kita selesaikan dulu sesi Zoom Sonta. Mungkin yang pertama pertanyaan apa sih? Yang pertanyaan bukan tanggapan. Ada yang pertanyaan yang pertama. Bentar. Ada. Yang pertanyaan tadi itu apakah Sadonyo Nagari lah punya undang-undang adat Salingka Nagari? Okay. Ya. Mungkin itu. Ada info? Belum, jawabnya belum. Mungkin. Oke, audiens.
Oke, jadi ada 3 pertanyaan tadi di Zoom ya. Kita ini dulu, kita hold dulu, nanti tambah dulu. Ya. Ambo, beliau cik, apa cik? Nem pojok cik. Oke. Cik, 2, 3 dulu. Oke. Silakan langsung saja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Fadzri dan angku-angku nenek mama yang ada di siko dan khususnya Bunda Kanduang. Ya, salam dan hormat ambo tertumpang pada pembicaraan yang terdahulu. Alhamdulillah, sadonyo awak di siko dinikmati badan sehat ya. Ambo mungkin langsung saja. Salamu mungkin awak. Apoli wak di rantau ko, ambo sendiri yaitu di Bandung, di Semarang, di Bogor, di Jakarta berkali-kali, acok sekali, boleh katakan acok diskusi yang formal, boleh dikatakan formal serupa iko, apoli setengah formal, apoli dalam bentuk apa gitu ya, duduk-duduk di lapau atau di mana, tapi nanti pertanyaan ambo iko, yo sangat menggelitik ambo, antara lain dan menginginkan ambo datang tuh dan Japri Kapu Dr. Pasli itu juga iko sebenarnya pertanyaan iko yaitu yang perlu apa sih wak perlu tahu kenapa sih Minangkabau itu menuju kepunahan itu apa ya Pak Aryasmar ya kenapa gitu awak kan penyebabnya itu harus tahu ya kini di Kampung Ambo ya kebetulan Ambo kenalkan dulu nama Ambo Isnawardi Sultan Amarullah Kampung Maninjau, Kota Malintang, ya, kebetulan di Siko di Jakarta di Pemda DKI. Awak selama walun pernah membahas, ya, kenapa sih kini telah terjadi jual beli tanah, kalau lah berkotak-kotak tanah awak, misalnya awak punya kemenakan kau punya aden, kau rumah dan Siko lah pandai lo, dan orang lah bisa amuah pula orang Minang sendiri nan membali itu tanah itu banyak terjadi ya banyak terjadi iko nanti Minang itu akan punah dengan pelan-pelan itu kalau itu terjadi jadi bukan lagi tanah ada di situ bukan lagi tanah pusako yang ada di situ tanah orang per orang kalau sabut tanah pusako rumi kenapa tanah pusako sulit cara mensertifikatkan tanah pusako. Ambo lah berkali-kali bahkan kepala pertanahan itu kawan sekolah Ambo sendiri bahkan ini angkat tangan ndak bisa do Pak Is ya kan tanah pusako ikut ditulis angku atau Danau Sati kebetulan itu penghulu Ambo di Selingkar Danau Meninjau itu angku datuk Danau Sati itu namo sabuikan tanahnya iko tolong disertifikat bentar ya tolong disertifikatkan iko tanah ndak bisa ya ndak bisa yang ada apa datang ke BPN ya datang ke BPN Uni atau Kemenakan atau cucu awak painya ke situ lah tersertifikat saja tanahnya lah tersertifikat tanahnya itu penghancuran Minang secara pelan-pelan ya Muraso jadi arahnya ke situ nanti Muraso kalau ikut berlanjut ya pembicaraan kok bisa dibuatkan ya jangan sertifikat itu coba dipikirkan dulu awak ya kalau Minang itulah terbelah-belah sertifikat telah banyak ndak tanah adat lain doh tanah pusako itu akan hancur Minang itu ya itu pun terjadi pada Kemenakan Ambo ya itu terjadi kepada Kemenakan Ambo tapi di tanah bakonyo ya tanah bakonyo gitu loh terus yang kedua mungkin Datuk Asmi kawin sasuku ya itu juga akan bisa memusnahkan kepercayaan orang awak terhadap adat awak itu sendiri kawin sasuku kini seolah-olah itu dilegalkan walaupun dilegalkan oleh Sara ya iko oleh adat itu tidak belum ada kata-kata legal bagi adat Sara katanya melegalkan entah yo entah indah ambo
kenek pengalamannya, tapi adat ulun pernah bodanga itu melegalkan. Jadi muraso sado nududu awak setuju ya, mari awak perbaiki sedonyo ya. Perbaikan menuju perubahan itu awak berubahnya untuk apa? Berubahnya itu awak menuju ya, jangan serupoi tulai menekan awak yang akan datang, minimal untuk awak ya. Minimal di lingkungan kecil awak gitu loh. Jadi sekian dulu, mungkin tertumpang, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ambo Aisyah, berasal dari Tanjung Sungayang, Batu Sangka. Ya. Jadi Ambo seketek kada waktu lah itu. Ambo cuman kalau bisa diadakan dialog interaktif kayak awak kini kok untuk generasi muda yang ada di Jakarta kok datua. Insya Allah. Karena banyak yang lah menjadi dinobatkan jadi datua bakarajo di Jakarta, tapi tidak pernah ada penyuluhan untuk adat istiadat kok. Itu utang LAKM Bu, karena ke Pak Fasli ke yang lain dari bawah tongkat estafet kok harus diberikan kanan mudo. Kalau enggak, yuk akan menuju punahnya nanti. Terima kasih banyak masukan Ibu. Satu lagi datua kiriman dari Bundo Darmilus ya. Katanya datuk yang diangkat kok bisa, kalau bisa syaratnya umur dan pendidikan minimal SMA. Itu masukan. Bundo. Terima kasih. Sekian datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala asihi wa ala bihi wa ashabihi wa maulah la hawla quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Profesor, Nenek Mama dan Bunda Kandung yang dirahmatin Allah. Mungkin di dalam acara ini saya jujur aja saya pengen hadir karena dalam dialog ini kita pasti akan berikan rekomendasi nantinya ya. Saya tidak melihat apa yang sampaikan Datuk Gamuk ya tentang tadi peranan atau fungsi dari pengulu ya, pemangku adat. Saya perkenalkan, saya nama Haji Edward Mias, Datuk Rajonando, kebetulan penghulu piliang di Kota Tangah, Kota Padang. Ini Mama yang dirahmati Allah, Ambo cuman melihat bahwasanya kita Undang-Undang Sumatera Barat yang nomor 1722 itu menyatakan karakteristik Sumatera Barat itu adat bersandi syarak bersandi kitabullah, satu-satunya provinsi di Indonesia. Artinya kalau ini kita implementasikan di Sumatera Barat, pasti Sumbar adalah provinsi yang rahmatan lil alamin, artinya yang selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Tetapi kenyataannya sekarang implementasi itu tidak ada. Jujur saja, saya di Kota Tangah itu tingkat narkoba itu tinggi. Malah yang kita sayangkan yang hadir pada hari ini tidak ada dari pemerintahan termasuk polisi. Jujur saja, bandar-bandar narkoba di Kota Tangah itu, di Kota Padang itu polisi semua. Catat itu. Ya. Kalau nanti bukti saya kasih. Kemudian di kampung di Pasir Jambak namanya, itu tempat wisata, itu sengaja dibangun pondok-pondok buat orang berbuat mesum. Kalau kita bilang ke polisi, yaudah laksanakan aja. Artinya tidak ada tindakan dari polisi untuk mengatasi itu. Kita nenek mama, pemuka masyarakat agak kewalahan, disuruhnya kita berantem dulu. Baru nanti disuruh diselesaikan sama polisi. Ini yang sangat tidak kita harapkan, ya. Jadi kita berharap juga, saya berharap dari lembaga kita di rantau ini bisa merekomendasikan nanti kepada pemerintahan daerah. Saya dulu berharap, wah ini gubernurnya orang PKS ini maaf, agak saya sebut ini.
Ini agamanya Bu Yani tinggi nih. Tapi sayang kemarin, ya, waktu ditanya ini kenapa bencana Buya? Curah hujan tinggi katanya. Saya bilang itu bukan. Allah menyatakan dalam firman-Nya tidak akan menghancurkan suatu kaum atau suatu negeri kalau tidak ada kezaliman dan maksiat di negeri itu. Ingat itu. Kalau kita bicara masalah kitabullah Al-Quran, itu kata-katanya. Ya. Jadi jangan nyatakan yang lain-lain, itu saja. Kalau memang kita ingin adat ini tetap berkelanjutan, tegakkan agama Allah. Ya. Dan itu jangan setengah-setengah. Kulu fisil misalfa, kalfa. Jangan harus secara keseluruhan. Ya. Dan ingat, setan itu kan selalu menggoda kita. Jadi saran saya, jadikan ini rekomendasi kepada pemerintah kita, supaya ini ditegakkan benar-benar kalau ingin Sumatera Barat itu baik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, mohon maaf dibantu Pak. Ya, satu lagi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para datua dan juga Profesor Fasli. Aduh, saya deg-degan karena saya adalah mahasiswa Prof, lulusan S3 Teknologi Pendidikan Prof. Saya kangen sekali, ternyata di acara ini ketika baca undangan ada nama Prof, saya segera datang. Deg-degan jadi ya salah-salah nanti. Datuk, mungkin dari saya karena memang basicnya dosen di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya memberikan rekomendasi 2 hal. Pertama, kita akan melakukan tinjauan atau penelitian yang sifatnya 2 sorotan. Yang pertama, diaspora. Ini kan para perantau, karena saya juga lahir dan besar di rantau. Nah, yang keduanya di kampung. Yang 10 nagari ialah menjadi percontohan, itu awak cari dulu apa kekurangan kelebihannya. Dari situ beko baru dia awak buat model pengembangan kampung adat Minang yang berbasiskan teknologi. Karena bagaimanapun kini kan anak-anak generasi Z kok nggak bisa dilapih dari unsur-unsur teknologi. Nah, maka awak harus pulang kampung awak di Baso pada tua sama tadi Bapak Aristo ya. Suku Minang. Itu aja barangkali Pak, nanti proposal lebih lanjutnya awak akan ketemu langsung aja Prof ya Prof, karena Widya Salamoko acok manang Prof di Hibah Bima ratusan juta tuh menelitinya ya pendidikan umum PAUD, kebetulan konsentrasi PAUD juga Prof. Pilih, ada tuh awak pilih Pak. Jadi rupanya di Minang tuh banyak butuh orang-orang mau dewa ya kan. Pemikir-pemikir, mudah-mudahan beko basuo, wak konan di bidang pendidikan, manan keagamaan, nanti yang kebijakan. Jadi harus ada orang-orang penting di situ yang megang pemangku kebijakan ya, gitu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real uluran tangan dari beliau, LKM perlu menindaklanjuti. Oke, ya, silakan. Jadi tadi kita sudah sempat diskusi juga beliau. Kita lanjutkan dalam bentuk ya satu lagi ya. Pada tua kan Muhammadiyah nanti insya Allah saya akan bicara dengan Pak Nandi BPH Muhammadiyah kalau nanti pertemuan berikut di kami insya Allah siap. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah udah 2 universitas yang nawarkan, 1 Syahid, 1 Muhammadiyah. Alhamdulillah. Untuk kita lanjut ke ini fokus FGD. Ya sekarang 1:30. Langsung dijawab. Iya dari 2 pemateri, silakan. Coba ini diarahkan satu itu ya dari dulu yang di dari Zoom. Dari UDAIS tadi tentang yang Zooman dulu, Zoom kan belum. Oke. Zoom yang tadi si Pera. ya. Ya, Faira tadi adalah tentang peran nenek mama dalam pendidikan anak kemanakan ya. Iya. Terutama di AKM gitu. Ya. Terus yang dari Datuk. Ya, oke, silakan. Cukup. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, memang yang kita bicarakan tadi itu banyak sebab menimbulkan akibat. Akibat dari apa yang kita bicarakan pertama. Ya kan? Nah, jadi rumah gadang bariba pintu dan nampak jalan salaman balun sewalun kuntu di bandara sekolah alam. Terata ya dahulunya sambilan jangan tangguhnya. Tidak ada kusui tidak selesai kalau kita tidak awak melihat ke asal mulanya. Jadi pokok persoalannya itu adat nggak jalan, nenek mama nggak berfungsi. Apa aja terjadi? Kawin sesuku, karena nenek mama ada berfungsi lagi.
Arator dijual. Kan ni mama ada ujar fungsi lagi. Ada ndak jalan. Nah, jadi kita baliakkan. Jadi maksud baliakkan siriah ketampuak pinangka gagangnya, di bawah ada tambahnya, ada anak kalimatnya. Baliakkan fungsi adat dan peranan nenek mama di nagari. Yang sekarang tidak sama sekali. Yang berperan adalah kepala desa dan badan musyawarah desa. Itu. Jadi nenek mama membuat putusan tidak akan bisa dijalankan kalau tidak disahkan oleh badan musyawarah desa. Itu persoalannya. Jadi gimana dia? Mau menjadi contoh, mau melaksanakan, mau menghinikan, dia di bawahnya juga. Pemilu aja, haknya sama dengan kemanakannya. One man, one vote. Tapi di Perda 7 itu, kerapatan nagari memilih mengangkat wali nagari berdasarkan musyawarah mufakat. Dan dia juga bisa memberhentikan. Nah, itu bedanya. Jadi kita kembali ke adat. Jadi sekarang itu di nagari kita terjadi dualisme. Pemerintahan formal desa, informal nenek mama. Ya kan? Tapi nenek mama ini dia tidak punya kuku. Ya kan? Tanah dan sebingkah, rumput dan salai, ayah dan setiap dikatakan nenek mama adat punya. Tapi dia enggak punya apa-apa, enggak bisa mengecek pitih berjalan kain kalajo makan sumpik tetagak dia isinya sumpik karung kalau enggak berisi enggak bisa tagak. Dia enggak bisa apa-apa. Nah, jadi tugas kita sekarang mengembalikan fungsi nenek mama ini. Jadi kita jangan menyalahkan nenek mama, bukan salah dia. Dia korban itu, sama korban. Jadi kalau memang setuju kita buat lebih kuat lagi, tadi beliau juga ada berbisik kamu. Kita adakan bilik ketek katanya, ya kan? Pak Yu Herman juga udah ngomong, kalau bisa kita di Belerung atau di Said, ya kan? Pak Nepri juga udah. Jadi semangat-semangat. Abah kalau angku Datuk Perpatiah kata anda sebagai koordinasi dulu untuk menemukan pelanjutan sedikit selanjutnya, apa kira-kira? Hah? Ya, jadi maksud, jadi, oh gitu. Jadi artinya Pak Yu Herman dah bersedia. Karena mereka tuh kan di kampus para ahli hukum, ya kan, punya ini. Nah, jadi kita ini hanya mengangkat bola mereka, tapi kita tetap dari sisi adat kita tetap ikut di situ, ya kan. Nah, jadi itu barangkali dan bisa kita akan adakan kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada di tengah-tengah di Jakarta ini. Jadi nanti rekomendasinya dipertajam. Tapi kita harapkan Ibu Nurjati semangatnya ini perlu, ya kan? Tetap. Nah, jadi itu barangkali pokok persoalan dan paling sulit kita menyelesaikan. Kalau kita tidak selesaikan sekarang, nanti generasi kita sudah nggak ada lagi, siapa lagi? Ya kan? Itu barangkali pendapat Ambo Pak Prof. Barangkali kalau bisa nanti kita akan koordinasi dengan beliau sama-sama, kita adakan undangan berapa ini nanti baru dirumuskan lagi. Ini kalau kita setuju, ya kan? Atau mungkin ada pendapat lain. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ma Datuk Begindo. Tadi ada tambahan yang dominan tadi menyampaikan dari sisi pendidikan. Mungkin dari Pak Taufik sebagai penanggap yang tadi pas mana tadi ya di pendidikan ya. Baik, terima kasih. Memang dari segi pendidikan ini yang sangat penting juga kita kedepankan Angku. Dan tadi ada tawaran-tawaran bagaimana orang adat dengan orang administrasi pemerintah itu bekerja sama dan terbentuk kolaborasi yang sejalan. Nah, ini pertama penyelesaiannya itu adalah dengan komunikasi dan yang kedua adalah dengan pendidikan. Tadi yang kita sampaikan juga itu bagaimana tadi Angku ya, yang di kampung itu angku datu itu cuma 20%. Berarti 80% di kota gitu. Nah, di rantau gitu. Sementara awak tadi mendengar juga bahasa angku-angku yang di rantau itu kadang-kadang diangkat karena jabatan.
karena kunyi, karena apa gitu. Nah ini kalau menurut saya dari segi pendidikan, mungkin Prof juga lebih tahu itu, ini sangat layak sekali. Pendidikan adat ini layak untuk kita semarakkan, terutama barangkali terhadap anak-anak muda kita, putra-putri kita. Ketika kita sudah melakukan ini di rantau, ini bisa hasilnya kita bawa ke kampung. Kita bisa bawa ke Bantu. Ya, begitu ya Unia. Bagaimana kita mendidikkan adat istiadat kemanakan awak di kampung. Nah ini juga menjadi pemikiran kita yang harus kita segera bertindak, melaksanakan, melakukan kegiatan-kegiatan untuk pendidikan tersebut. Itu barangkali tambahan dari Ambo. Makasih. Silakan untuk menuju. Ada tadi yang disampaikan masalah apa, ada sertifikat tanah nak bisa disertifikat celai yang kawin sepasukuan. Itu bah kira-kira dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di selos ketik untuk. Ya. Yang pertama bos sepakat dengan Pak Taufik tadi cocok banget. Jadi pendidikan, cuman jangan lupa pendidikan itu ada yang formal, ada informal. Jadi bukan pendidikan formal saja kita. Nah kedua tadi dari Pak Is ya, kamu pernah Pak ke BPN tuh. Jadi kalau memang itu tanah kaum, sadonya tanda tangan, tidak bisa pakai surat kuasa saja. Bisa di tempat Ambo mengurus karena perlu. Kini memang orang bandel Pak. Kalau tidak disertifikatkan, tidak ada patok BPN tuh lah di kisah-kisah orang tuh sawah kan bisa geser, karena apalagi di tempat kami sawah tuh teras ring. Teras ring itu kan dulu ada penyelesaiannya. Kalau lah lawe dibalikkan kanan punyo, sebelum itu masih ditarik. Kalau lah sampai ada seukuran balikkan kanan punyo. Tapi kini pura-pura nggak tahunya. Jadi perlu ke BPN dipasang patok, dia angkeknya patok tuh itu berurusan negara tuh kan, kriminal. Bisa Pak kaum ada semua tanda tangan. Jadi bukan surat kuasa, bukan atenamo kepala kaum, bukan, tidak boleh. Sandonya tanda tangan nama anggota kaum. Satu. Kedua soal kawin sepusukan kebetulan di bukan keluarga mana, karib kami ada tuh. Ya tapi hukuman ada hukumnya di datuknya, di bayinya kabau. Baru selesai. Jadi kan ada klausulnya tuh Pak. Cuman kalau selama itu dihilangkan ya ada klausulnya untuk menyelesaikan. Kalau enggak tausiah benar dari kampuang kan. Jadi sebelum diselesaikannya itu, nya enggak bisa berurusan di kampuang. Diselesaikannya dando ada itu selesai di kami Pak, di Agam, di Agam enggak sampai. Kan bukan famili langsung ya Pak. Kerabat lah gitu ya. Ya. Nah, itu tambahan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Duto. Ya mungkin ada. Ya dia hapus ketik ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Nenek Mama. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Aisyah dari Tanjung Sungayang tentang memberikan pemahaman terhadap generasi muda. Yang kebetulan generasi muda tersebut memangku jabatan sebagai seorang penghulu. Sebenarnya begini Bu, sebelum dia jadi penghulu itu seorang datu itu sudah diberikan barijo balabeh oleh penghulu yang tua yang sebelumnya, atau mamak pusako di dalam kaumnya. Jadi kriteria dan syarat-syarat orang yang jadi penghulu itu dari awal itulah nampak, sudah terlihat. Kalau kami mengibaratkan ibarat ayam Bu, ayam jantan. Seorang kandidat jadi penghulu itu harus sirah rangganya, kilek bulunya, bandarai kukunya, dia langsung awak mainnya. Nah tentang persyaratan, bukan sekedar SMA atau S1, bahkan yang doktor profesor pun ada yang jadi datua. Nah, baru seminggu yang lampau di kampung Ambo, doktor yang kami nobatkan penghulu. Tapi itulah persoalan awak di era kekinian. Pandangan kami Nenek Mama, disitulah yang disabui pulangkan sila ke gagang sulitkan pinang ke tampuknya. Para penghulu, para datuk eko untuk kembali melihat, mengkaji, menilai tu apa tujuan ia menjadi seorang penghulu atau datuk. Bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah dinobatkan.
Ketika menempatkan seorang datuk itu menghabiskan waktu, pemikiran, materi yang tidak sedikit, tidak seketek loh. Dari hati tadi lembok katakan ratusan juta. Sementara begitu dia jadi penghulu, ayam dapati apa? Ayam hitam rangga, bulu langsung kuku raba parau. Nah itu yang menjadi pemikiran awak. Untuk itu ambo menghimbau kepada kita yang bersama, janganlah menyalahkan kami para datuk. Diangkatnya seorang penghulu itu sepakat nenek mama pusako yang ada di kampung itu. Jadi bukannya datuk dan salah loh, tidak berjalan ada kini jangan datuk disalahkan. Maka ambo katakan tadi, marilah kita kembali berkolaborasi dan berorientasi untuk menyatukan misi dan misi sebagai ulu budi telago undang muaronyo problematika anak kemanakan awak. Jadi bari balabe seorang penghulu itu memang harus kita pahami. Karena dia pakai salu itu lambo sakatukan tadi. Ikek santuang di kepala tiok katuk undang-undang tiok liku akan menjelo dalam kerui budi marangka tumbuh rek paham setiap lipek basarikat wari mendirikan. Bersama awak menyemakati seorang datuk itu, disitulah kato dan tebuah runjang dan sayo. Sekian, terima kasih tambahan dari ambo. Izin ambo tambahkan seketek. Izin ambo tambah seketek. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Angku Datuk Gampo Sinaro tadi, ambo berani menghubungi beliau yang baru diangkat ke Patang itu jadi datua untuk memperdalam adat. Nah, sekarang siapa pemateri itu lagi. Kalau untuk barangkali sarana dan prasarana beliau sanggup itu. Ya, kebetulan beliau bos saya itu. Ya. Nah, jadi tahu dia. Ya, terima kasih. Oh Pak, Ibu, angku sedonyo dek hari ko memang dalam jalan Patang ko ujungnya lah kesampai. Jadi tadi kita pun sepakai tentu sepakai boleh tentu kok dipacahnya boleh tentu di perundangan. Tadi bersepakai kita sampai 1:30. Kini lah lewat pulau 5 waleh dan terus setengah nantun. Kini bah kira-kira. Bah kira-kira, Bu? Bah cukup sampai situ? Cukup ya. Jadi mungkin ku ada boleh ada cek angku aku. Ya, silakan ku. Ya, ada dari ku datuk silakan ku datuk. Ya, boleh. Sambil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ambo langsung saja Pak. Jadi di antara yang lahir dari pemikiran waktu ada nan kurang fokus tadi ambo lihat. Jadi mohon maaf, ambo minta waktu Ya. kan. Jadi dipasingkat ambo ya. Terima maaf. Singkat. Ambo mencari lihat dari sisi sejarah. Sehingga sulit membuat sejarah di Minangkabau untuk kini. Ya. Sejarah lahirnya Minangkabau atau sejarah Kesultanan Pagariong. Ya. Nah, ada di dalam adat selalu mengaitkan dengan kehadiran Zulkarnain, Alexander the Great. Alexander the Great kok memang sampainya ke Indianya, tapi tidak sampai ke Nusantara. Tapi nya mengadakan restorasi, kemudian restorasi ikolah yang melanjutkan orang menyeberang perahu bercadik. Ikut terkait dengan temuan menhir di boleh hendak langsung kapus saja. Nah, oleh karena itu kita harus mengkaji sejarah Minangkabau dari pangka dan tidak tercampur dengan muatan-muatan kepribadian maunya diri sendiri. Misalnya nama Minangkabau berasal dari Menangkabau. Sebenarnya Iko maaf ya Pak Datuk ya. Iko agak bermuatan adu domba dari Belanda. Ya jadi, oke. Jadi Koko boleh kita lurihkan nanti. Ya. Nah, kemudian mungkin ada langsung ada masukan langsung ke tema? Tentang itu kan. Jadi pertama ada tiga orang anak rajo, yaitu anak Alexander dimaksudkan, anak itu maksud Pak ya. Nah, itu pun ya. Bukan, kalau dicari ceritaku berjarak lebih dari 150 tahun. Ceritaku dari Ptolemy. Mana tua? Apa kira-kira masukan untuk apa kepada tua? Jadi kembali mempelajari menggali sejarah ya. Ya, tadi Pak Pasli Mbodanga tadi ada terkaitkan Jo
bidang kurikulum. Jadi yang sedang nanti, dibuat kurikulum Oke. terus terpaksa diulang balik kini itu. Jadi, itu Pak. jadi mohon nanti maaf, Pak. sejarahnya kita gali balik ya. Ya, untuk diulang balik ya. Pak. Terus kedua cek lain, maaf enggak apa-apa, tentang kualitas seorang datuk. Ya. Jadi datuk itu tungku tiga sejarahnya bisa dua arti itu Pak. Pertama tungku tiga kekinyam. Yang kedua tungku tiga sejarah sekali menjarang tiga tungku tejarangan. Ya. Arti kualitas orang Minang, inyo budak, inyo ilmuwan, inyo adalah seorang agama dan inyo ahli adat. Jadi kuku kepribadian Minang sebenarnya yang dimaksud. Ya. Itu dulu Pak, nanti Ya, terima kita kasih. lanjutkan. Terima Jadi kasih. insya Allah dalam Assalamualaikum FGD berikut warahmatullahi wabarakatuh. Ya. kita ubek perbidang perbincangan dan pendalaman. Terima kasih. Jadi Iko beri maaf dia lata buka cik, tak buka dua kesudahnya. Masya Allah jadi barami. Bah kiro-kiro nangko kalau model nangko. Kalau lata buka cik tentu membuka dua. Kini wak berjanji berjanji semati-matinya lah kan. Paling yang lama sampai jam 2 kita selesai ya. Kita nak ada tanggapan, silakan. Silakan Mbak Datuk. Iya, jadi tunggu. Iya, boleh alepe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Tadi Pak Prof Farsi jalan ngecek Ambo, ngecek lah. Ambo juga seorang profesor ya. Tapi Ambo bilang Ambo lebih banyak tahu tentang minyak dan gas. Ambo dijadikan datuk 20 tahun lalu. Alhamdulillah urusan kaum Ambo di Batu Pelano lancar. Jauh kampung juga ada hubungan baik ya. Cuman masalah petitah itu Ambo agak kurang karena 20 tahun di Jakarta. Usul Ambo itu adalah mengenai peran daripada kerapatan adat negari. Harusnya pemerintah itu dalam SK, dalam keputusan itu memberikan power kepada KAN. Jadi setiap keputusan itu oleh negari, ya kan kedua kan juga ikut tanda tangan gitu ya. Baru ada power. Kalau enggak akan jadi-jadi. Itu satu usul saja dari Ambo ya. Kedua mengenai pendidikan adat pesantren syarat pesantren kita Bula itu kalau bisa digabungkan dengan kegiatan tahfiz di kampung Ambo. Jadi selain mengajar tahfiz juga diajar mengenai SPK. Bagaimana kaitan kitabullah dengan padatnya. Kalau bisa itu juga diterapkan sehingga kita tidak bersusah payah membuat lagi suatu institusi pendidikan yang baru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Datuk masukannya. Angku, silakan aku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sesuatu dan hal waktu agak singkat, saya akan langsung saja. Nama saya Afrimen Malin Rangkai Sultan, asal Nagari Semani, suku Melayu, Kabupaten Solo. Ya. Bapak singkai Malin dia, banyak ibu-ibu apa-apa. Jadi kita menyikapi dari bahan yang disampaikan oleh Angku Bagindo, bahasanya Minangkabau menuju kepunahan. Kalau kita telusuri awal berdirinya Minangkabau, dari sesepuh kita Datuk Mangguang, Datuk Tombong, Datuk Perpati Nasubatang. 240 tahun sebelum Nabi Salaya, beliaulah menegakkan Minangkabau. Sampai kini kalau kita perkirakan itulah sampai 30 abad. Dan alhamdulillah masih berjalan. Tapi yang akan berubah itu adalah adat dan istiadat. Itu akan berubah sesuai dengan waktu. Yang merubah itu adalah manusia. Nah sekarang yang kita perbaiki adalah manusianya. Kalau bicara tentang Minangkabau, ya itu tidak lepas dari pemangku adat dan ini mama. Ya. Kemudian supaya tidak terjadinya kepunahan dari dalam Minang ini, ya. Sekarang coba kita lihat, kita tinjau di daerah Kabupaten Solo itu Pagawala Rompak, ndak manci nama sulit, Kabau lah masuk. Ya. Malin, ya. kira-kira apa Satu, masukan? ya supaya kita nggak punah. Waktu tabate. Oke. Kemudian satu lagi, ya. Satu cilai, masalah sertifikasi tadi. Oke. Minangkabau itu jangankan menjual,
Menggadai pun ada syaratnya. Ya, betul. Jadi apabila kita sertifikasi, itu pasti akan tumbuh keinginan untuk menjual. Ya. Ya kan? Nah, jadi ini akan terjadi kontradiksi. Nah, bagaimana untuk jalan pemecahannya? Kami minta Ya. diberi penjelasan. Jadi untuk sesi terakhir ini kami tampung semua karena secara umum sudah dijawab, tapi ini akan kita record bagian daripada ini diskusi kita berikut. Ada oleh yang makasih. Assalamualaikum. Ada, yuk silakan makan Bu. Yuk. Ibu singkat nama, asal, langsung. Kalau ada masukan, kalau pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Angku, Nini Mama, Bunda Uni semua. Izinkan saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia karena saya orang Padang dan terlalu lama di rantau sehingga tidak bisa bahasa Padang. Maafkan. Jadi Bu, nama, asal. Iya. Nama saya Dr. Yofi, asal dari Sulit Air, suku Piliang. Oke. Jadi gini, langsung saya ini bukan pertanyaan tapi saran. Ya, boleh. Silakan. Sejarah membuktikan bahwa orang Padang itu orang Minang itu sejarah Indonesia membuktikan bahwa pinter, berani, cerdas, dan punya harga diri yang tinggi. Dan itu dari diskusi ini kita harus membuat jati diri orang Minang itu harus kita jaga bersama supaya semakin kuat dan selalu ada. Nah, salah satunya dengan menguatkan ini. Kita juga harus dari diskusi ini saya pengen kita membuat suatu tujuan yang tajam, jelas sehingga bisa diterima oleh seluruh orang Padang orang Minang di mana saja, sehingga mendukung. Kita harus contoh orang Aceh begitu bangga, begitu kuatnya, gambar tahun-tahun bagaimana dia bisa pengen supaya hukum-hukum adat mereka diterima oleh seluruh orang Aceh. Banyak yang tidak mendukung. Puluhan tahun mereka berjuang, tapi akhirnya diterima oleh pemerintahnya sendiri. Bahkan sekarang dengan bangga mereka bilang, mereka punya adat istiadat, mereka punya hukum sendiri yang bahkan oleh pemerintah pusat pun diterima. Saya pengen menurut saya kita punya modal untuk itu semua. Yeah. Menurut saya satu lagi adalah bencana di Sumatera Barat ini menurut saya bukan cuma karena ada hal-hal buruk yang terjadi di sana, tapi karena apa? Karena mungkin tanah Minang yang nggak cuma cantik tapi juga kaya, ini mau dikuasai. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi terbukti dikuasai oleh banyak pihak. Wisata sudah diambil oleh banyak orang luar negeri di sana. Apa memang mau dikasih ke mereka semua? Saya rasa orang Minang pun mampu asal dikasih kesempatan untuk mengelolanya. Ya. Bencana, ya. Coba, Oke, Bu. saya cuma mau bilang gini, ya. Kenapa cuma di Sumatera Barat dari bulan Mei hampir 1 bulan, ya. spirit di mana-mana terjadi di Sumatera Barat. Ini sebetulnya rekayasa teknologi gempa bumi. Jadi harusnya kita semua sadar bahwa sebetulnya tanah Minang ini ingin dimiliki oleh yang lain dan kewajiban kita untuk menjaga. Baik. Salah satunya ini. Baik, Bu, terima kasih Bu. Cielai hari jam 2. Silakan Ibu. Ini yang terakhir ya. Ibu, silakan Bu. Ya. Ibu. Ibu udah tadi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angku-angku, Niniak Mama yang kami hormati, Bapak Profesor Fahri Jalal yang kami muliakan. Perkenalkan, Ambo Hajah Suryati MPD, Ketua Bundokan Duang DPW DKI Jakarta IKM. Ya, di sini saya hanya memberi masukan, bukan bertanya. Tupoksi saya sebagai Bundokan Duang. Ya, silakan, Bundo. Dengan adanya Bundokan Duang di DKI, sangat banyak sekali kita rasakan manfaatnya. Terutama dari sekian Bundokan Duang. Curhat,
tidak pernah pulang ke kampung. Nah, seperti tadi Dr. Jovi, karena sudah lama merantau di Jakarta, sehingga pun berbahasa Kito Allah tidak bisa. Nah, jadi Minangkabau menuju kepunahan. No, tidak ada. Alhamdulillah. Nah, kita harus optimis bahwa Minangkabau akan selalu berjaya. Ya. Nah, ya, terima kasih, Ibu. jadi himbauan Ya. selaku Bundo Kanduang, semua bundo-bundo semua ya, selaku Bundo Kanduang menghimbau untuk melestarikan adat istiadat, mencintai tanah Minangkabau. Yang pertama di rumah biasakan dengan anak-anak berbahasa ibu. Nah, walaupun nanti anak kita tidak bisa berbicara, tetapi mereka mengerti bahasa ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali di hari baik, bulan baik, gelarlah tikar, kambang lapia, duduk diajak anak kita na laki-laki duduk baselo, nampak dusi duduk basimpuah. Nah, dia aja sekali-sekali. Jadi kalau sekarang di Jakarta kan bebas, duduk di kursi meja, ambil nasi satu mojok ke sana. Jadi ada itu ndak ada itu, sumbang 2 balik, sumbang makan. Sumbang makan. Yang ketiga, perkenalkan ke anak-anak kita, ke cucu-cucu yang ndak pernah pulang ke kampung, dibawa pulang ke kampung sekali-sekali. Nah, ikolah kampung Minangkabau, leluhur mama. Terima Misalnya kasih. begitu. Ya. Terima kasih, Bundo. Jadi 3 itu Ya. kunci Kita melestarikan adat istiadat kita, mencintai tanah leluhur kita Minangkabau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ke Bundo Kanduang kita, karena itulah sebenarnya tutui penutuinya. Tagak Minang iko kondek di Bundo. Ba aku di Bundo namanya Minangkabau dengan sistem matrilineal. Matrilineal itu tagaknya di Bundo kan, sehingga ya Bundo jo nanti yang menutuinya. Apa yang disampaikan Bundo tadi batua. Jadi apa yang tadi yang disampaikan lah ditutui di Bundo tadi. Amraso sesuai dengan apa kita? Saya usul Pak. Alah sesuai jam 2 sebagai kita. Kok balaya lah sampai di ujung, kok melangkah lah sampai di tepi, kok dari tujuhnya lah sampai, kok dia malah dipacah. Jadi sekian segitu dari Ambo. Tapi sebelum kita kembalikan ke MC, pertama ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Ini akan menjadi pendalaman atau tadi pendetailan untuk rekomendasi. Pertama, mengimbau kepada masyarakat adat Minangkabau, Pangulu, Mama Pusako, Orang Sumando, Bundo Kanduang, anak kemenakan agar membaca dan menelaah nilai-nilai filsafat adat Minangkabau dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga inti, kaum dan nagari. Kedua, agar pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten dan kota bersama dengan pemerintah provinsi membuat aturan turunan perda adat yang dapat dilaksanakan secara positif di tingkat nagari. Ketiga, agar unsur-unsur organisasi adat dan organisasi perkumpulan nagari maupun badan koordinasi masyarakat Minang yang ada di rantau bersama untuk melakukan pembahasan dan merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilaksanakan segera dan diberikan kepada masukan kepada pemerintahan daerah, provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Dan yang keempat tadi diberikan masukan juga adalah untuk berikut lebih melibatkan generasi muda sebagai penerus adat dan budaya dan masa depan Minangkabau berikutnya. Demikian dari kami, dari moderator,
kurang lebih kami minta maaf. Berikutnya kami sampaikan ke MC untuk acara selanjutnya. Demikian kurang lebih rimah kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, ini kan sayang kalau lewat begitu aja ya. Tapi kalau tidak ada langkah-langkah yang jelas, ini balik 20 tahun usus wikoyo ya. Jadi pertama menurut Ambo tadi kan ado tadi saran daram, kemudian bakor, kemudian elkam. Nah, capek lah dulu kok. Iya kan? Berarti kemudian mereka kok minta membuat tim kecil tadi. Nah, tim kecil kok ndak usah sempurna dulu. Misalnya kalau memang Bundo Kanduang dan semangat sepeko, buat saya kelompok kerja Bundo Kanduang, membumikan nanti ada pesan di syarat-syarat sendiri kata Bulah itu dalam kehidupan sehari-hari di rantau dan di ranah. Modulnya pelatihan nyoba, sosialisasi nyoba, event-event yang dibuat supaya muda-muda terlibat seperti Ibu katakan. Tapi bisa ndak minta Bundo Kanduang langsung aja, ya kan? Siapa kamu jadi apa? Di koordinator. Jadi silakan nanti ya, Ibu tadi ya, coba duduk tadi Bu Novi juga ya, coba dikumpulkan. Itu satu. Yang kedua, yang menurut Ambo, awak memang perlu melakukan telan hukum tadi ya. Artinya kan informasi lah banyak. Cuman strategi memberikan pressure poin-poin yang memang lah harusnya bisa diterima dan tidak ada alasan untuk menolak. Poin-poin yang memang agak rawan. Misalnya one man one vote dibandingkan cara kepimpinan negara dilahirkan. Kalau dulu kan dari datuk-datuk yang cuma bisa jadi wali negari. Tuak Palo itu kan harus datuk. Kini itu kan lah hilang. Karena demokrasi one man one vote. Ikut kontroversi kan cukup besar. Tapi kalau mau kira, kalau memang wak belum bisa merebut 100%, yang bisa dinegosiasikan agar yang lain-lain bisa jalan dulu. Nah, untuk itu mungkin kawan-kawan wak yang ahli hukum, ahli manajemen pemerintahan, dibuat kelompok kerja khusus memetakan itu, dan nanti kan akan ada pemilihan pilkada kok. Pilkada kan serentak kok seluruhnya. Nah, buat dokumen awak agiakan kepada calon-calon kok, iko yang harusnya perjuangkan, siapa nak membela itu jangan dipilih. Ya kan? Sehingga jadikan itu dasar kampanye. Nah, minimal kalau yang mana ndak lo nama pihak mana agak ragu-ragunya kalau berlawanan itu. Tapi kok isu politik kok penting. Tanpa itu ndak akan bisa jalan karena memang ini pencitraan atau pressure politik. Dan terakhir, Beriambo kalau tadi lah ada keinginan untuk bergiliran, tadi kan Pak Yerman di Sahid, kemudian Ibu tadi dari Bu apa nanti Pak? Bu Dia ya, Bu Dia nanti di Muhammadiyah. Cuman disiapkan bana yang kan dibahas. Jangan beko brainstorming lo ya. Kalau perlu langsung saya kelompok-kelompok kerja. Jadi mungkin datang membawa bahan lah jadi, sampaikan di sini, diadakan dialog antar kelompok, kemudian dibungkui balik, saling mempertajam analah nyobuek tadi, baru pulang balik. Kalau itu dilakukan, jadi temanya ndak seminar le, ndak loka karya le, tapi betul-betul membahas secara detail hal-hal tadi. Jadi itu tolong Pak Asmi, kalau ndak nanti yang buat takwi 20 tahun le balik harus ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa ya. 20 tahun lagi sudah ada implementasinya insya Allah, dan tujuan kita untuk Minangkabau yang tetap jaya, ada Besandi Sara Besandi Kitabullah akan membumi di ranah Minang dan juga di rantau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dan terima kasih tentunya kita ucapkan kepada seluruh narasumber kita, para penanggap juga, dan juga moderator. Untuk itu berkenan kiranya Bapak Moderator, Bapak Dr. Insinyur Dedi Yusman MBA Datuk Pangulu Nan Tinggi, juga narasumber Bapak IRS Datuk Gampo Sinaro,
serta Bapak Asmi Datuk Bagindo, dan juga para penanggap Bapak Dr. Joni Datuk Marajo dan Bapak Dr. Andes Taufik SH Pakih Bagindo, serta Ketua Panitia Bapak Edwal Datuk R. Gampo Alam. Berkenan Bapak-Bapak untuk dapat berdiri, akan diserahkan penyerahan piagam dulu. Iya. Berkenan kiranya pendiri pembina dari LKM Bapak Profesor Dr. Fasri Jalal PhD untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan kepada bapak-bapak angku-angku datuk kita yang telah berpartisipasi pada pada siang ini. Boleh diserahkan terlebih dahulu kepada narasumber atau juga Ketua LKM Angku Asmi Datuk Bagindo. Selanjutnya kepada moderator Bapak Sekjen LKM Bapak Dr. Kandidat Insinyur Dedi Yusman MBA Datuk Pangulunan Tinggi, dan kepada narasumber berikutnya Bapak Angku IRS Datuk Gampo Sinaro, Ketua Bidang Adat LAKM, dan Ketua Panitia Angku Edwel Datuk R. Gampo Alam. Dan selanjutnya kepada penanggap Bapak Dr. Joni Datuk Marajo, dan juga kepada Bapak Dr. Andes Taufik SH Pakih Bagindo. Dan berkenan Bapak Prof. Dr. Fasri Jalil untuk dapat berfoto bersama dengan bapak-bapak. Saya saking terininya suka salah-salah. Waduh, habis ini kena setrap nih. Bapak kita, Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal PhD. Nah, itu dia. Angku-angku, boleh Bundo bergabung setelah ini berfoto bersama. Tapi kita masih ada acara ya. Kita akan berdoa setelah ini. Semoga apa-apa yang kita laksanakan, yang telah kita sampaikan, bahkan yang telah kita rumuskan, Allah meridhoinya dan bisa kita laksanakan sepenuh-penuhnya dan sebaik-baiknya, sehingga nagari kita, Ranah Minang, Sumatera Barat tetap jaya, adat istiadat tetap kita jadikan pedoman hidup kita. Adai basandi sara, sara basandi kitabullah. Boleh berfoto. Mas fotografer mungkin bisa diatur ya Mas, biar semuanya masuk. Tolong Mas, bisa diatur bagaimana posisinya, mungkin agak miring ya. Miring ya. Prof di tengah-tengah jadi senternya. Oh, kursi, boleh kursi ditaruh di depan. Dibantu untuk ambil kursi. Diangkat kursinya. Jangan saparo. Emang ada tunggu? Bakso. Kok namanya kayak ropa tunggu? Baksonya berbatisan. Di daerah sini. Enggak, ini aja dulu. Silakan tambah kursi. Masuk semua? Mungkin tidak semua dulu ya. Panitia, pengisi acara,
Iya, boleh. Nanti kita akan foto bersama. Mas yang baju hitam adalah kamera utama kita atau fotografer official kita. Foto gaya formal. Ya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya formalnya. 1. Oh. Ya. Jangan sampai nggak ada yang ya, harus semua kelihatan ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Iya. Iya. Satu lagi. Iya. Iya. Ya, nanti ada foto lagi ya. Kita tutup dulu dengan doa. Kita berdoa dulu, nanti kita foto sama-sama lagi. Prof berkenan masih ada di dalam ruangan. Kita akan menutup rangkaian acara kita dulu ya. Ya, boleh? Ya, kita duduk dulu. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, awak berdoa dulu ya. Angku-angku, ibu-ibu, awak berdoa dulu ya. Izin Prof. Izin Prof. Nanti ada sesi kedua foto bersama ya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Dr. Andes Taufik Esa Pakih Bagindo. Ya, akhirnya paripurna sudahlah selesai, sudahlah acara dialog interaktif kita pada
siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap hadirin, nenek-nenek mama, alim ulama, cadik pandai, bundo-bundo kanduang yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada sepanjang pagi sampai siang ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri acara, berkenan kiranya Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal untuk dapat berfoto bersama dengan panitia dan dengan peserta lainnya. Ya, dan terakhir kata saya Winda Fitri selaku pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan perkataan salah dalam perbuatan selama memandu acara ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.